Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Sosiologi di bab perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Yang pertama, apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Pelaku atau seseorang yang melakukan perilaku menyimpang disebut dengan devian. Selanjutnya, teori perilaku menyimpang. Teori perilaku menyimpang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori labeling. Seseorang dapat menjadi orang yang menyimpang dikarenakan proses labeling yang berupa julukan, cap, dan juga merek yang ditujukan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah teori anomi Robert Camerton. Teori ini adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari 50 tahun. Teori ini disebabkan karena ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan beberapa cara yang dia pakai. Dan yang ketiga adalah teori kontrol. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang. Yang pertama adalah penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang memiliki sifat sementara dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota masyarakatnya. Yang kedua adalah penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara berkelanjutan karena orang yang bersangkutan memang memiliki jiwa menyimpang. Yang ketiga, penyimpangan individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan seorang diri saja. Keempat, penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan dengan cara membuat kesepakatan dengan orang lain yang memiliki tujuan menyimpang sama. Yang kelima, penyimpangan situasional, yaitu penyimpangan yang disebabkan karena adanya pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar yang memaksa seseorang melakukan penyimpangan. Yang keenam, penyimpangan sistematik, yaitu penyimpangan yang dilakukan dengan pengorganisasian secara terlembaga. Yang ketujuh, homoseksualitas laki-laki atau gay, yaitu sikap atau perasaan ketertarikan seseorang pada orang lain dengan jenis kelamin yang sama untuk tujuan kepuasan seksual. Dan yang kedelapan adalah homoseksualitas perempuan. Lesbianisme sama dengan homoseksual pada laki-laki, terjadi melalui penerimaan orientasi seksual lesbian. Selanjutnya ada faktor penyebab perilaku penyimpangan. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. 2. Ketidakharmonisan dalam keluarga. 3. Pelampiasan rasa kecewa. 4. Dorongan kebutuhan ekonomi. 5. Pengaruh lingkungan dan media massa. 6. Proses belajar yang menyimpang. 7. Ketidaksanggupan menyerap norma. 8. Adanya ikatan sosial yang berlainan. 9. Proses sosialisasi nilai subkebudayaan menyimpang. Dan yang ke-10, kegagalan dalam proses sosialisasi. Selanjutnya, apa itu pengendalian sosial? Pengendalian sosial adalah proses yang direncanakan atau tidak direncanakan dengan tujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar dapat mematuhi nilai-nilai dan tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu ada tujuan dari pengendalian sosial. Tujuannya ini dibagi menjadi 2, ada secara umum dan secara khusus. Untuk tujuan secara umum, yang pertama adalah agar terwujud keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. 2, agar pelaku penyimpangan dapat kembali mematuhi norma-norma yang berlaku. Dan yang ketiga, agar masyarakat mau mematuhi norma-norma yang berlaku dengan kesadaran sendiri maupun paksaan. Sedangkan tujuan secara khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan regulatif. Tujuan ini karena dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat. Yang kedua, tujuan kreatif. Tujuan ini karena diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat. Dan yang ketiga, tujuan eksploratif. Tujuan ini karena dimotivasikan oleh kepentingan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah macam-macam pengendalian sosial. Macam-macam pengendalian sosial dibagi menjadi 2, ditinjau dari cara pelaksanaan dan ditinjau dari prosesnya. Untuk macam pengendalian sosial yang ditinjau dari cara pelaksanaannya dibagi menjadi 2.
Yang pertama ada persuasif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Dan yang kedua ada koersif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan kekerasan. Lalu, macam-macam pengendalian sosial yang ditinjau dari prosesnya. Yang pertama kompulsiona, yaitu pengendalian sosial dengan menciptakan suatu situasi yang dapat mengubah sikap atau perilaku yang negatif. Dan yang kedua adalah persuasion, yaitu pengendalian sosial dengan disampaikan berulang-ulang dan terus-menerus. Lalu, ada juga macam-macam pengendalian sosial yang ditinjau dari aspek jumlah cakupan yang terlibat, yaitu 1. Pengawasan dari kelompok terhadap kelompok, 2. Pengawasan dari individu terhadap kelompok, 3. Pengawasan dari individu terhadap individu lainnya, dan yang keempat, pengawasan dari individu terhadap kelompok. Lalu, macam-macam pengendalian sosial yang ditinjau dari sifat. Yang pertama ada represif, yaitu usaha pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Dan yang kedua ada preventif, yaitu usaha pengendalian sosial dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengendalian sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Dalam pendidikan diharapkan warga dapat mengetahui dan memahami nilai dan norma yang berlaku. Kedua, agama. Di dalam agama, diharapkan mampu menaati sendi-sendi agama yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada gosip atau desas-desus, yaitu berita yang belum tentu kebenarannya. Yang keempat adalah cemoohan atau ejekan, yaitu pengendalian sosial yang diberikan dengan cara halus dan biasanya pelanggaran masih bersifat sederhana. Yang kelima adalah pengucilan, yaitu pengendalian sosial dengan tidak dianggap keberadaannya meski dibiarkan tetap di lingkungannya. Yang keenam adalah fraudulence, yaitu pengendalian sosial dengan cara mengharapkan bantuan orang lain untuk mencapai keinginannya. Yang ketujuh adalah intimidasi atau ancaman, yaitu pengendalian sosial dengan cara memberikan ancaman kepada pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukannya. Yang kedelapan adalah hukuman, yaitu pengendalian sosial dengan cara memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang kesembilan adalah teguran, yaitu pengendalian sosial dengan cara memberikan saran bagi pelaku pelanggaran atau penyimpangan agar tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi di bab perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.